Angka penyebaran COVID-19 di kawasan perkantoran di wilayah DKI Jakarta, baik kantor pemerintah dan swasta, jadi sorotan. Menurut sejumlah pengamat, diperlukan strategi khusus untuk mencegah penularan virus di lingkungan kantor. Klaster perkantoran di Jakarta menjadi penyumbang terbanyak kasus COVID-19. Dikutip dari cnnindonesia.com, berdasarkan data per 18 September 2020, kantor kementerian menyumbang 1.223 kasus COVID-19. Disusul kantor swasta 639, badan lembaga negara 625, Pemda DKI Jakarta sebanyak 601 kasus. Tingginya angka penularan COVID-19 dari klaster perkantoran menjadi salah satu pertimbangan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menerapkan pembatasan sosial berskala besar jilid 2 di wilayah ibu kota. Perkantoran yang semula dilarang beroperasi selain 11 sektor pada bulan April diperbolehkan beroperasi pada masa PSBB transisi Juni lalu. Sejumlah kegiatan ekonomi dapat beroperasi dengan kewajiban menerapkan protokol kesehatan. Menurut pengamat kebijakan publik Agus Pambagio, pemberlakuan PSBB transisi menunjukkan bahwa pemerintah lebih fokus pada pemulihan ekonomi ketimbang penanganan kesehatan. Selain itu, tidak ada pengawasan yang jelas dari pemerintah untuk mencegah munculnya klaster perkantoran dalam PSBB transisi. Kondisi ini diperparah dengan kurang disiplinnya masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. Sementara epidemiolog dari Universitas Griffith Australia Diki Budiman menuturkan seharusnya dilakukan tes massal khususnya kepada para pekerja. Pemerintah bisa membuat regulasi yang mewajibkan perusahaan melakukan tes untuk karyawannya. Kebijakan 25% pekerja yang diperbolehkan beraktivitas tak bisa berjalan efektif jika perusahaan tidak melakukan screening kesehatan kepada karyawan. Karena screening itu merupakan cara ampuh untuk membantu pencegahan penularan virus di lingkungan kantor. Setelah itu, perusahaan menerapkan protokol jaga jarak, penggunaan masker, dan sering mencuci tangan. Klaster COVID-19 muncul di perkantoran setelah sejumlah kantor, lembaga pemerintah, kementerian hingga perusahaan swasta menjadi klaster baru persebaran COVID-19. Bahkan saat ini klaster perkantoran menjadi penyumbang angka positif tertinggi di Indonesia. Benarkah munculnya klaster perkantoran ini mengindikasikan lemahnya pengawasan dari pemerintah dan penerapan protokol kesehatan yang masih setengah hati, serta apa celah yang masih bisa diupayakan guna menekan angka kasus pada klaster perkantoran? Bergabung melalui sambungan Zoom dengan sejumlah narasumber dari luar studio. Yang pertama Hermawan Saputra, Dewan Pakar IAKMI. Selamat malam Mas Hermawan. Selamat malam Bung Ferdi. Ya, sehat ya Mas ya? Alhamdulillah, sehat selalu. Terima kasih sudah bergabung dengan kita. Pak Pandu Riono, epidemiolog FKM UI. Selamat malam Pak Pandu, sehat Pak? Sehat, selamat malam. Terima kasih Pak Pandu sudah bergabung, dan juga kita kehadiran Sutrisno Iwantoro. Pak Iwan, Ketua Bidang Kebijakan Publik Apindo. Selamat malam Pak Iwan, terima kasih Pak sudah bergabung dengan kita Pak Iwan. Selamat malam semuanya. Ya, dan juga yang terakhir ada Ibu Rini Widiantini, Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Kemenpan RB. Ibu Rini, apa kabar? Sehat Ibu? Sehat, terima kasih Mas Adi. Selamat malam Bapak-Bapak semuanya. Ya, terima kasih. Agak ramean kita malam ini ya. Ada 4 narasumber yang akan kita konfirmasi beberapa hal tentang topik kita malam ini. Saya langsung ke Ibu Rini. Bu Rini, kalau kita amati ya sejak relaksasi PSBB Juni lalu sampai pertengahan September 2020, klaster perkantoran di pemerintahan khususnya ini menjadi klaster yang terbanyak menyumbang kasus COVID-19. Catatan kita ada lebih dari 1.300 kasus yang terjadi begitu. Apa sebenarnya penyebabnya Bu? Apa yang terjadi? Apakah kemudian pelaksanaan pengawasan protokol kesehatan ini tidak sebegitu ketat diterapkan begitu? Pertama mungkin sebetulnya kalau dari aspek pengaturan sih kita sudah meminta, Pak Menpan RB sudah meminta kepada seluruh pejabat pembina kepegawaian untuk melakukan pengaturan secara internal, dan kita memberikan kisi-kisi. Tentu saja dalam melaksanakan tugasnya harus mematuhi protokol kesehatan. Jadi nampaknya memang mungkin tidak banyak yang belum menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Tetapi sebetulnya kita juga sudah mulai mengurangi, artinya begini, kita sudah merubah sistem kerja di pemerintahan. Jadi tidak seluruhnya bisa bekerja di kantor, dan kita sudah mulai mengurangi yang bekerja di kantor, dan kita juga sudah menggunakan sistem shift. Jadi barangkali mesti dilihat juga apakah memang
memang penularan itu memang dari kantor atau memang dari luar, dari masyarakat. Jadi melihatnya mesti dari dua hal juga sebetulnya, Mas Ardi. Ya. Celahnya di mana sih, Bu? Ini ironis sekali kemudian kita melihat klaster perkantoran terbanyak itu untuk pemerintah lembaganya ada di Kementerian Kesehatan. Ini cukup menjadi catatan begitu. Harusnya ini menjadi contoh dan patokan bagaimana pelaksanaan protokol kesehatan secara benar bagi masyarakat. Saya kira begini, Kementerian Kesehatan termasuk salah satu kementerian yang strategis yang tetap dia harus berkantor. Nah, nampaknya mungkin ada beberapa tugas yang memang tidak bisa dihindari dari Kementerian Kesehatan karena tetap harus melakukan pelayanan kepada masyarakat. Nah, inilah barangkali celah inilah yang terjadi bukan karena kan ASN di Kementerian Kesehatan juga termasuk bagian dari masyarakat dan dia juga punya kewajiban untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat. Jadi saya kira pelaksanaan pengontrolan kesehatannya, protokolnya mungkin yang tidak terlalu berjalan dengan baik demikian. Tidak ada regulasi, Bu, begitu sehingga kemudian bisa dikatakan tidak berjalan dengan baik ini rasanya cukup janggal begitu kita mendengarnya. Iya. Ya, jadi sebenarnya ada regulasinya ada, Pak. Ada Mas Ardi ya. Jadi kan sebenarnya Kemkes sendiri punya regulasi protokol kesehatan. Kemudian juga untuk seluruh Indonesia, ASN juga kita meminta supaya melakukan mematuhi aturan daripada protokol kesehatan. Jam kerja sudah kita perbaiki. Memang mestinya pejabat pembina kepegawaian dari masing-masing instansi, terutama mungkin di Kementerian Kesehatan, patut untuk melakukan juga pengawasan terhadap kinerja dari bagaimana mereka bekerja dalam masa COVID ini. Nah, memang tidak bisa dipungkiri, memang sifat tugas dari teman-teman dari ASN di Kementerian Kesehatan itu memang banyak yang berhubungan dengan para penderita, sehingga mungkin inilah salah satu mengapa di Kementerian Kesehatan lebih banyak, karena meskipun mereka sudah mematuhi peraturan protokol kesehatan, tetapi kan tidak ada beberapa yang mungkin tidak bisa diduga. Tapi kalau memang beranjak dari pengaturan, sebetulnya pengaturannya sudah ada, protokolnya sudah ada, bagaimana pengaturan sudah ada semuanya pengaturannya itu. Oke, termasuk bagaimana sistem shifting atau komposisi karyawan yang masuk ini semua sudah diatur, Bu Rini ya? Oke. Sudah diatur. Oke, saya ke Pak Iwan sebelum saya ke Pak Pandu dan juga Mas Hermawan, saya ke Pak Iwan. Pak Iwan, bagaimana kemudian Apindo menyikapi banyaknya kemudian klaster di perkantoran ini? Apa yang sedang atau sudah diantisipasi, Pak? Ya, kita sih paling sedih gitu ya. Karena apa? Karena sebenarnya kan persoalan utamanya itu kan bukan di ekonomi ya. Persoalan utamanya itu kan di penularan di pandemi sendiri. Oleh karena itu memang pencegahan penularan itu harus menjadi prioritas ya. Kalau kita bisa mencegah penularan, maka sebenarnya ekonomi itu dengan sendirinya akan membaik ya. Nah, kalau dari sisi pelaku usaha, tentu mereka sangat berkepentingan. Karena itulah di dalam diskusi kita protokol itu harus nomor satu ya. Baru setelah itu efisiensi, kemudian pengendalian cash flow dan lain-lain. Tetapi kalau yang utama kita itu protokol ya, dan tentu kita dalam posisi yang harus mematuhi dari aturan yang dilakukan oleh pemerintah. Sebab kalau kita tidak mematuhi itu justru kita akan menjadi susah. Karena kalau penularan tidak bisa diturunkan, ekonomi sampai kapanpun juga nggak akan membaik. Jadi oleh karena itu kita juga minta di kantor pemerintahan juga mesti lebih baik lah, karena supaya bisa memberikan motivasi dan contoh kepada masyarakat kita semua. Ini yang tadi saya dengar kan kelihatannya yang paling banyak justru di pemerintahan ya. Tapi itu mungkin juga nggak bisa dihindarkan karena kantor pemerintahan juga harus melayani publik begitu. Oke, campur tangan teman-teman di Apindo bagaimana, Pak Iwan? Apa kemudian antisipasinya kalau kemudian nanti situasinya nanti bisa jangan-jangan bisa sama dengan klaster-klaster di pemerintahan begitu? Ya, kita sudah selalu mengadakan, Apindo selalu mengadakan pertemuan dengan anggotanya, dengan asosiasi ya. Selain kita membicarakan masalah-masalah yang dihadapi dari sisi
bisnis, tetapi juga kita mengingatkan aturan main mesti dipatuhin. Ya, karena kalau kita tidak itu dipatuhi kan susah. Cuman masalahnya itu kan tidak semua itu bisa kita selesaikan di kantor, karena kita nggak tahu ketika orang itu dalam perjalanan dari rumah ke kantor. Itu yang sebenarnya susah ditebak karena dia naik angkutan umum dan sebagainya, yang di situ juga bisa jadi menjadi pusat penularan yang kemudian dibawa ke kantor. Ini yang menurut saya tidak bisa satu sisi, jadi memang penyelesaiannya harus komprehensif ya, melibatkan berbagai macam unsur, bukan di satu tempat saja begitu. Oke, kita simpan jawaban dari Pak Iwan. Saya langsung ke Pak Pandu kalau gitu. Pak Pandu, kenapa sih Pak Pandu kalau kemudian klaster perkantoran ini menjadi klaster terbanyak saat ini? Logiskah kondisi seperti ini, Pak? Penyebabnya apa? Atau memang jangan-jangan ini alarm ini sudah berbunyi dari lama dan ternyata terjadi hari ini? Ya, ketika dilakukan pelonggaran restriksi dan masyarakat mulai bekerja, di situ kemungkinan sudah terjadi risiko penularan. Kenapa terjadi? Karena para karyawan tidak diedukasi. Ya, seakan-akan semua otomatis sudah tahu. Seharusnya di setiap tempat kerja, baik di kantor pemerintahan maupun di kantor swasta maupun di pabrik, setiap karyawan itu harus lakukan edukasi tentang masalah pencegahan ini, baik pencegahan di kantor maupun pencegahan di rumah maupun pencegahan selama perjalanan ke kantor dan sebagainya. Ini yang paling penting. Jadi setiap karyawan harus tahu dan mempraktekkan apa-apa yang dilakukan supaya menghindari penularan. Dan ini yang menurut saya sih hanya tunggu bom waktu itu kan. Jadi begitu dilakukan banyak kasus yang dilaporkan, kemudian dilakukan kontak tracing, terjadilah terkuat gitu masalah-masalahnya. Sebenarnya yang dilaporkan, yang diketahui itu masih puncak gunung esnya. Banyak kantor-kantor yang masih menyembunyikan atau tidak melaporkan. Nah, ini yang menjadi suatu peringatan bagi kita. Jadi janganlah peraturan tinggal peraturan, regulasi tinggal regulasi, tetapi implementasinya tidak dikawal. Oke. Kenapa sih Pak Pandu? Apakah kemudian stigma malu diketahui atau dikonsumsi oleh pihak atau publik yang lebih besar sehingga kemudian ada kesan menutup-nutupi kalau ada kasus di sebuah kantor, di lembaga pemerintahan atau perusahaan swasta, apakah ini menjadi quote and quote aib yang tidak bisa disebarluaskan atau bagaimana sih Pak? Apa pemahaman apa sebenarnya yang terjadi? Ya, bisa salah satu adalah stigma ya. Jadi kalau kantor itu tinggi kasusnya, jadi langsung masyarakat atau mass media langsung melakukan bullying terhadap kantor itu, seperti kantor Kemenkes kan. Jadi Kemenkes sangat tinggi kan juga karena mereka selalu melakukan tes massal dan tracing. Jadi mereka lebih aktif menemukan kasus-kasus, kemudian kan tidak dianggap suatu kegiatan yang sangat produktif. Seharusnya ini harus ditiru. Setiap kantor kalau ada satu klaster, langsung karyawannya harus dilakukan pemeriksaan semuanya dan dilakukan tracing, sehingga kita harus memutus rantai penularan. Jadi janganlah kasus yang tinggi kemudian yang dilihat tingginya, tapi kan ini suatu lihat bagaimana walaupun tinggi itu juga tetap dilaporkan dan tidak perlu malu, bahkan bisa menjadi contoh kenapa kok bisa tinggi, ternyata testingnya cukup masif. Dan banyak dilakukan tes masif yang menurut saya sih harus dicontoh oleh kantor-kantor lain. Nah, problemnya bagaimana untuk mencegahnya di masa mendatang. Jadi mencegahnya adalah edukasi kepada semua karyawan. Tapi kalau sudah begini, kalau sudah ada angka yang cukup tinggi begini, apakah kemudian edukasinya masih mempan, Pak Pandu? Artinya satu-satunya langkah mungkin adalah dengan tes massal begitu atau tracing yang sangat ketat begitu, tapi dihadapkan juga dengan biaya yang mahal, tracing yang juga sulit untuk melacak keberadaan orang-orang yang terpapar. Bagaimana? Ya, saya kira dua-duanya harus dilakukan. Edukasi dan testing masif pada karyawan itu perlu dilakukan, dan tracing. Tidak sulit kok melakukannya, itu juga ternyata tidak terlalu mahal kan. Sebenarnya kasus yang mahal itu kan kalau pelayanan swasta.
Kalau pelayanan pemerintah itu testing tuh cuma berapa ya? Saya kira nggak sampai 500 ribuan gitu jadi biayanya. Dan itu bisa diinvestasi karena yang paling penting supaya keluarganya juga jangan kena kan. Ya. Dan teman-teman yang lainnya juga jangan kena. Jadi kan masih ada upaya pencegahan. Jadi kan ini juga selain edukasi ya kan juga dilakukan testing itu juga harusnya adalah kita mencegah perluasan penularan. Dilihat dari situ konteksnya, jangan dilihat sudah terlambat atau tidak bisa dilakukan lagi. Oke, artinya juga aspek keterbukaan ini juga penting ya Pak, agar kemudian ini juga tidak menjadi sesuatu yang seperti bom waktu yang seperti Anda katakan tadi. Betul, jadi juga pejabat publiknya juga walaupun pimpinannya juga harus kalau kena ya memberitahu bahwa kan dia lebih banyak kontak dengan banyak orang. Jadi kalau dia tahu nih saya positif nih sekarang, kemudian kemarin yang ikut rapat dengan saya mohon semuanya dites. Nah itu kan lebih memberikan efek perlindungan. Jadi karyawan juga merasa aman. Oke, Mas, merasa aman itu yang penting agar kemudian ini bisa diantisipasi sejak dini. Saya nanti akan ke Mas Hermawan, tapi kita jeda dulu. Saya akan meminta Mas Hermawan untuk melihat bagaimana sudahkah kondisi seperti ini, ada yang tidak idealkah penilaiannya. Kita akan kembali, CNN Indonesia Prime News akan kembali usai jeda. Kita kembali dalam diskusi kita malam ini. Saya langsung ke Mas Hermawan. Mas Hermawan masih dengan kita ya? Ya, Mas Hermawan, kekhawatiran yang bisa kita katakan tidak terlalu baru begitu ya. Alarmnya sudah lama berbunyi sampai terjadi hari ini. Mas Hermawan melihat kondisi ini seperti apa sih? Apa yang belum ideal sehingga masih ada celah khususnya munculnya klaster-klaster di perkantoran ini, Mas? Ya. Tadi sudah diuraikan banyak oleh para narasumber terkait dengan dinamika selama masa PSBB masuk ke fase PSBB transisi. Memang kami juga melihat celah sejak PSBB transisi 5 Juni kalau nggak salah dimulai, itu merupakan transisi juga dari hal yang sifatnya disiplin, lebih ketat menjadi sesuatu yang terbuka dan akhirnya dibuka juga semua sektor perkantoran, aktivitas, dan juga area-area publik. Nah, oleh karena itu memang itu wajar saja dan linear ketika dibuka semua aktivitas, termasuk perkantoran, dunia usaha, pabrik, dan lain-lain, maka terjadi. Jadi kalau sekarang kita bahas tentang klaster perkantoran, sebenarnya menjadi samar. Apakah betul ini terjadi transmisi di perkantoran, ataukah memang sejak aktivitas hampir di semua sektor kehidupan sejak keterbukaan atau PSBB transisi. Tetapi yang menarik yang ingin saya sampaikan, Bung Ferdi, adalah pemerintah seperti pemerintah DKI ya sudah melakukan sebenarnya himbauan sekaligus penetapan dalam sebuah regulasi peraturan gubernur adanya kewajiban setiap perkantoran, institusi dan dunia usaha itu memiliki satuan tugas penanganan dan percepatan pengendalian COVID. Jadi ada kewajiban agar setiap kantor institusi punya satgas. Satgas inilah yang melakukan apa yang disebut proses edukasi, promosi, sekaligus early warning system dan juga early detection. Nah, yang ingin kita katakan bahwa pemerintah memang walaupun punya instrumen yang banyak, tetapi tidak akan mungkin menjangkau semua sektor perkantoran, institusi yang notabene jumlahnya ratusan ribu hanya di DKI Jakarta saja. Nah, oleh karena itu perlu perpanjangan tangan dan peran serta masyarakat. Ini juga yang kita sebut dengan community-based initiative. Nah, bentuknya yang paling awal adalah melatih, mengkader, dan mengaktifkan satgas ini. Nah, cuman tanda tanyanya adalah siapa yang melatih, siapa yang menstandarkan, dan siapa jejaring yang bisa merekam data dari satgas ini. Dan apa juga perannya? Karena peran satgas ini tidak hanya menyangkut orang. Di perkantoran itu ada ruang, ada orang, ada barang. Jadi ada tata ruang, ada tata orang, tata barang. Kita masih fokus pada perilaku orang. Kita lupa bahwa di perkantoran itu ada ruang yang harus kita urus. Ada sirkulasi udara, ada pencahayaan, ada workflow, ada kaitan dengan manajemen kesehatan, desinfektasi, dan sebagainya. Tetapi juga di perkantoran ada barang, ada fasilitas,
ada equipment, dan ada perlengkapan-perlengkapan yang itu juga berkaitan dengan penanganan kasus ini. Nah, disinilah arti penting Satgas sekaligus juga pengawasan dan standarisasi kemampuan Satgas ini di lapangan. Ini menjadikan kita memang harus berbagi peran multi stakeholders untuk penanganan COVID ini. Mas Hermawan, pertanyaan selanjutnya adalah seberapa besar ruang gerak dari Satgas ini untuk kemudian memantau setiap ada kasus di perkantoran dan seperti apa langkah-langkah yang ideal begitu? Karena di beberapa tempat kita tahu bahwa kalau kemudian ada kasus, bagaimana caranya dilokalisir supaya tidak menjadi konsumsi publik, karena itu dianggap sebagai aib. Paralel seperti apa yang disampaikan Pak Pandu tadi, memastikan ini bagaimana? Iya, pembentukan Satgas ini kan bagian dari upaya prevensi ya, atau pencegahan itu sendiri. Jadi kalau seorang manajer atau seorang direktur membentuk Satgas, kemudian memberikan kewenangan untuk melakukan promosi, edukasi sekaligus penegakan di lingkungan kantornya, dan bekerja sama dalam proses mitigasi termasuk bila ada temuan kasus, ini kan sebuah alert system yang luar biasa. Nah, tinggal bagaimana agar setiap perkantoran ini terhubung dengan sistem kepemerintahan terkait dengan pendataan maupun penanganannya. Nah, jadi kalau semua Satgas yang ada di kantor terkoordinasi dan diberi kewenangan sekaligus dilatih oleh kantor, ini yang kita sebut adalah community based initiative dan luar biasa. Dan ini akan bisa membuat dan menyumbang flattening the curve, sehingga beban pelayanan bila terjadi kasus tidak menjadi membludak di lapangan seperti sekarang sudah over capacity. Dan yang Anda lihat hari ini Satgas itu belum ada di semua perkantoran atau sudah ada tapi kerjanya belum maksimal begitu? Betul, unstandardized. Tidak ada yang bisa mengontrol dan memantaunya sekarang. Saya ke Pak Iwan kalau gitu. Pak Iwan, teman-teman di Apindo bagaimana sih Pak untuk menerapkan atau mengimplementasikan apa yang tadi disampaikan Mas Hermawan, bahwa kemudian jika dalam sebuah perusahaan begitu ada kondisi karyawannya terpapar begitu, apakah Satgas-Satgas ini sudah dibentuk dan sudah bekerja sedemikian rupa untuk memastikan bahwa mulai dari dia diisolasi sampai dia mendapatkan perawatan yang benar, apakah sudah berjalan semestinya Pak? Sebelum pemerintah dulu itu membuat protokol ya, sebenarnya kita sudah membuat duluan pada waktu itu. Karena kita sangat berkepentingan untuk bisa menjaga kelangsungan dari proses ekonomi itu sendiri. Misalnya di hotel itu, ketika belum ada dibahas, masih sibuk merundingkan, kita sudah mencoba untuk membuat itu. Karena itu bagian dari cara kita untuk bisa eksis. Kalau tidak ada itu pasti kita tidak akan survive. Dan itu saya kira Satgas segala macam ya, untuk kantor yang jumlahnya karyawannya besar itu tentu sudah dibentuk karena itu memang aturannya seperti itu. Dan itu harus dilaksanakan gitu loh. Dan menurut saya ya ini... Pengawasan dari Apindo bagaimana Pak? Sudah berjalan? Sudah ada yang melaksanakan itu atau masih setengah-setengah atau bagaimana? Ya, kita selalu meminta kepada mereka untuk melaksanakan dengan tertib, itu sudah pastilah. Karena kan kalau tidak, satu saja kena nanti menjadi berita dan itu akhirnya ditutup atau perusahaan. Sehingga kita tidak beranilah untuk menyarankan hal di luar itu. Yang menurut saya begini ya, ini kan sebenarnya angka yang besar ini baik-baik saja gitu loh. Kenapa saya katakan? Ya karena ini kan berarti kita tahu sekarang memang kondisinya seperti itu gitu loh. Ya penularannya, artinya Anda mengatakan penularannya juga masif berarti? Iya, kalau kita kan nggak perlu nutupin. Karena di tesnya lebih banyak, maka ketahuan lebih banyak. Ini lebih baik daripada nggak ketahuan. Kalau nggak ketahuan itu lebih berbahaya menurut kita. Nah sekarang kalau ketahuan begini, nah kita harus bergerak secara bersama-sama. Yang saya duga ini di masyarakat jauh lebih banyak lagi nanti gitu loh. Karena apa? Karena mungkin tesnya yang di kantor lebih banyak dibandingkan di luar gitu. Saya kira ini kan daripada kita menyembunyikan angka-angka, kalau kita lihat terbuka begini, nah semua orang sadar bahwa ini persoalan kita bersama yang harus kita atasi gitu loh. Ini saya kira kan
menyadarkan kita semua bahwa itu memang berbahaya gitu. Oke. Kita ke Bu Rini. Bu Rini, seharusnya di masa pandemi ini aturan di sebuah lembaga pemerintahan atau di kantor-kantor pemerintahan ini berbeda ya dengan kondisi normal begitu. Artinya mulai dari masuk gedung karyawannya tentu sudah ada protokol tetap yang akan diterapkan begitu. Tapi kalau kemudian melihat apa yang terjadi sekarang, tingginya klaster perkantoran, apakah kemudian celah regulasi ini yang tidak dimaksimalkan oleh kantor atau memang ada kebijakan-kebijakan khusus yang diatur secara sendiri-sendiri begitu, atau bagaimana untuk menertibkan ini secara lebih luas, Bu Rini? Jadi saya nyambung juga sampaikan oleh Pak Iwan tadi. Jadi sebetulnya di kantor-kantor pemerintah juga sudah disiapkan satgas-satgas yang memang menangani penyebaran COVID ini gitu ya. Jadi semua pejabat pembina kepegawaian diminta secara tegas untuk mengatur itu begitu. Nah, kalau memang sekarang juga meningkat karena kita sudah meminta kepada seluruh instansi pemerintah untuk dilakukan tes secara reguler. Mengapa? Karena banyak instansi pemerintah itu melakukan pelayanan kepada masyarakat. Meskipun kita sudah mengatur bahwa pelayanan kepada masyarakat sudah sesedikit mungkin dilakukan tatap muka. Berubah, bisnis prosesnya juga harus dirubah begitu. Jadi penggunaan media online diperbanyak. Nah, jadi sekarang semua instansi pemerintah, karena kita meminta seluruh instansi pemerintah untuk dilakukan tes secara reguler. Misalnya salah satunya apabila pulang dari perjalanan dinas pun harus juga paling tidak 1 minggu tidak boleh ke kantor dulu atau dilakukan swab begitu. Jadi memang kita sudah diatur sedemikian rupa. Nah, dan itu difasilitasi oleh kantor yang bersangkutan ya, Bu ya? Betul, difasilitasi oleh kantor begitu. Jadi kita atur sedemikian rupa. Selama ini kita pengaturan itu selalu berubah. Kadang-kadang dalam 1 minggu kita berubah lagi aturan. Karena kan memang pergerakan daripada penurunan COVID ini kan selalu pergerakannya itu benar tinggi sekali gitu. Nah, jadi menurut saya selama ini dengan aturan yang sekarang kita lihat, masalahnya adalah kepada compliance-nya. Bagaimana juga karena begini, yang namanya ASN juga bagian daripada masyarakat. Tadi Pak Pandu menyampaikan juga atau Pak Iwan juga menyampaikan bahwa ASN itu kan banyak yang menggunakan angkutan umum misalnya. Kemudian juga bagaimana dia pelayanan kan tidak boleh berhenti. Nah, inilah yang saya kira bukan atau mungkin di lingkungan juga terjadi penularan. Jadi tidak semata-mata dari kantor. Jadi memang harus secara komprehensif. Yaitu kalau dari kantor saya kira hampir semua instansi pemerintah, pejabat pembina kepegawaian sudah diatur sedemikian rupa pengaturan. Nah, bagaimana linknya kepada satgas itu juga sudah dilakukan. Bahkan hampir setiap minggu kita selalu diskusi dengan selalu ada pertemuan dengan ketua satgas. Tetapi yang paling penting ini adalah yang saya catat adalah masalah edukasinya begitu. Edukasi jangan-jangan memang apakah memang edukasi kepada instansi pemerintah masih kurang seperti itu ya. Karena ini kan sudah mulai teknis kepada protokol kepada kesehatannya. Nah, ini menurut saya yang perlu diperbaiki ke depannya. Bukan sekedar aturan, karena aturan sudah ada, tetapi compliance-nya itu tadi mungkin menjadi lebih penting, Mas. Oke. Saya ke Pak Pandu, tapi kita akan break dulu. Nanti saya akan menanyakan lebih lanjut ke Pak Pandu bagaimana kemudian melihat peran Satgas ini untuk bisa memaksimalkan dalam proses yang berhubungan dengan tracing ataupun juga memastikan bahwa tidak ada penyebaran lebih luas begitu. Nanti saya akan ke Pak Pandu dan Mas Hermawan. Kita akan kembali usai jeda. Kita kembali dalam diskusi kita malam ini. Sebelum ke Pak Pandu, saya ingin ke Pak Iwan dulu. Pak Iwan, bisakah kemudian kita mendapatkan bagaimana protap begitu atau prosedur tetap yang diterapkan di tempat bisnis usaha atau perusahaan-perusahaan di bawah naungan Apindo ini jika kemudian ditemukan ada karyawan begitu yang positif COVID-19, apa tahapan-tahapan yang akan dilakukan begitu Pak yang sudah berjalan selama ini sehingga ini kemudian bisa menjadi contoh untuk perusahaan-perusahaan lain begitu Pak agar bisa membuat
kondisi ini semakin ideal begitu? Ya, protapnya saya kira sudah diatur ya oleh pemerintah daerah, kan sudah ada itu protapnya. Kalau orang mau masuk, dia harus kemudian dites suhunya, harus jaga jaraknya seberapa di kantor itu. Bahkan di kantor-kantor itu sudah dipasangin juga pemisah dari plastik itu supaya tidak ada komunikasi ya, hubungan antara satu dengan yang lain. Kemudian juga kita minta misalnya jendela-jendela dibuka semua ya, supaya terjadi pertukaran udara ya. Kalau kena ya udah, kalau memang ada kita tes kena ya udah langsung dia harus isolasi, dia tidak bisa masuk kantor lagi ya. Kemudian tentu mengikuti prosedur yang ada di protokol itu. Kita tidak akan keluar dari itu ya. Nah, cuman memang kita justru sebenarnya kalau di Jakarta itu kan kantor itu kan beda dengan pabrik ya. Kalau pabrik kan di luar, kalau kantor itu jauh lebih tertib lah, apalagi dengan kondisi teknologi yang berkembang ini. Kita bisa kerja menggunakan online, bekerja di rumah. Itu sebenarnya jauh lebih tertib. Karena apa? Karena kan kita bukan pelayanan publik. Kita tidak harus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang kita layani adalah cabang-cabang kita gitu. Sehingga sebenarnya relatif jauh lebih lebih terkontrol gitu. Makanya jumlahnya pun kan bukan di swasta yang banyak gitu. Yang paling banyak kan di pemerintahan itu. Ya, tapi itu karena tugas pelayanan barangkali seperti itu gitu. Oke. Saya ke Pak Pandu. Pak Pandu, apa sih Pak langkah yang masih bisa dikatakan paling logis begitu melihat kondisi seperti ini? Perkantoran dihadapkan dengan klaster yang dibilang cukup tinggi saat ini, tapi langkah tracing dan testing ini juga masih paralel dijalankan. Meminimalisirnya bagaimana Pak? Apakah kemudian perlu protokol atau regulasi yang lebih ketat soal bagaimana mengatur sirkulasi udara atau keluar masuk orang, atau apa Pak Pandu? Ya, yang tadi yang sudah dijelaskan Ibu Rini sebenarnya adalah regulasinya sudah banyak, tetapi bagaimana penerapannya, nah itu yang jauh lebih penting. Jadi kita melihatnya dari pendekatan sistem. Jadi sistem itu maksudnya bahwa kalau ada yang masih terkena atau terinfeksi, pasti ada dari sistem itu ada yang titik-titik celah yang lemah, yang itu harus kita pelajari, kita perkuat. Dan yang paling penting juga edukasi. Jangan diharapkan setiap karyawan akan otomatis mengetahui. Jadi dari pimpinan sampai karyawan terendah pun, itu dimanapun tempat bekerja, mereka harus melakukan edukasi, diingatkan kembali. Apalagi kalau ada isu-isu yang terbaru. Yang kedua adalah kalau memang ada yang positif, memang harus dilaporkan. Kalau dilaporkan itu akan diberikan reward seharusnya. Kantor memberikan penghargaan, jangan langsung dikucilkan. Jangan langsung dimarahin, dan kemudian dengan tracing. Karena untuk mencegah penularan berikutnya kepada teman-teman yang lain, dan juga yang penting adalah keluarganya. Dan kita harus melihat bahwa karyawan ini kan tidak sendirian, dia anggota bagian dari masyarakat. Dia bisa tertular di masyarakat, kemudian menularkan temannya lagi di kantor, dan sebagainya. Ini menurut saya perlu dipelajari lah. Dan perkantoran itu kan sistemnya banyak. Ada perkantoran yang memberikan pelayanan publik, ada kantoran yang memang tidak memberikan pelayanan publik, dan mobilitas karyawan juga tinggi, karena harus melakukan supervisi, perjalanan dinas, dan sebagainya. Jadi titik-titik itu kita pelajari, di mana yang kita harus perkuat, supaya tidak terjadi lagi karyawan kita atau keluarganya tertular. Itu jadi penting. Jadi upayanya adalah upaya pencegahan di masa mendatang. Oke, artinya keterbukaan, lagi-lagi ya Pak, keterbukaan ini menjadi penting agar kemudian ini bisa dilacak secara keseluruhan dari hulu ke hilir, begitu ya Pak Pandu ya? Iya, jadi kita harus, keterbukaan itu adalah kunci untuk melakukan upaya pencegahan di masa mendatang. Oke, Mas Hermawan, saya ke Anda, bagaimana Anda menilai sikap keterbukaan ini? Apakah memang sudah
bisa muncul dengan kondisi seperti sekarang ini dari masyarakat, atau memang masih menganggap stigma-stigma tentang COVID ini masih begitu masih begitu mengganggu sehingga harus ditutupi begitu? Ya, memang kami melihat memang masih ada stigma ini ya, baik di tengah masyarakat maupun di wilayah-wilayah perkantoran, bahkan di pemerintahan. Maka itu saya spesifik mengharapkan ya melalui Bu Rini, agar Kementerian Pan-RB betul-betul mengintensifkan koordinasi dengan kementerian lembaga, terutama tadi di aspek pembinaan SDM, agar di kementerian lembaga ini ada semacam pengawasan berjenjang begitu, karena secara filosofis mestinya pemerintah itu lebih mampu mengendalikan diri terhadap penularan transmisi ini ketimbang swasta. Secara filosofis juga Kementerian Kesehatan harusnya lebih baik dari semua kementerian lembaga sebagai contoh, sebagai sumber protokol, regulasi sekaligus contoh perilaku. Ini secara filosofis. Tetapi memang kita maklumkan secara sosiologis bahwa siapapun di instansi manapun, apalagi yang beririsan dengan layanan publik, bahkan Kementerian Kesehatan memang yang paling beresiko. Termasuk testing, pastilah Kementerian Kesehatan lebih meningkatkan dirinya dari kapasitas testing. Untuk itu saran saya juga nanti agar Kementerian Pan-RB melihat sisi spesifik positive rate. Jadi memang perkantoran, terutama kementerian lembaga, itu menjadi sektor khusus yang dianalisis oleh Kementerian Pan-RB agar muncul kepercayaan publik bahwa kantor-kantor pemerintah adalah lesson learned, success story dari pencegahan dan pengendalian COVID sebelum kita bicara sektor swasta dan masyarakat umum lainnya. Dan tentu saja peran strategis ini sekali lagi mohon kiranya Bu Rini dan teman-teman di Kemenpan RB memperkuat sekaligus memperbaiki metode untuk mengawasi sekaligus instrumen pengendalian COVID di berbagai institusi pemerintahan. Itu Bung Ferdi. Oke, Bu Rini, ini bagaimana menjawab rekomendasi dari Dewan Pakar ini, Bu Rini, karena ini penting sebagaimana menjaga fungsi pelayanan kepada masyarakat agar tidak terganggu. Tapi dijawabnya nanti, Bu Rini, kita akan break dulu. CNN Indonesia Prime News akan kembali usai jeda. Kita lanjutkan diskusi kita malam ini di segmen terakhir. Waktu kita memang agak singkat. Saya langsung ke Bu Rini. Bu Rini, bagaimana menjawab rekomendasi yang disampaikan oleh Mas Hermawan tadi, Bu? Jadi terima kasih Mas Hermawan masukannya. Jadi memang sebetulnya dengan kita sudah mengeluarkan SE 58, memang kita meminta setiap instansi pemerintah seperti saya sampaikan tadi untuk membuat satgas. Dan saya kira ini menarik, kita memang perlu untuk melakukan pengawasan secara berjenjang, bagaimana kita melakukan pemutusan mata rantai penularan COVID ini di perkantoran, terutama di instansi pemerintah. Jadi saya kira memang selama ini kita fokusnya kepada bagaimana kinerja bisa tercapai begitu ya, lebih banyak kepada kinerja. Dan tawaran Mas Hermawan menjadi menarik, nanti kita akan kami perhatikan hal tersebut. Meskipun di dalam SE 58 maupun 67 sudah kita atur sedemikian rupa, dan kembali lagi ini barangkali masalah compliance lagi, masalah penegakan lagi begitu. Dan mungkin menurut saya memang perlu didetailkan lagi bagaimana nanti supaya antar institusi itu jelas gitu, bagaimana cara pengawasan berjenjangnya. Dan termasuk bagaimana mekanisme sanksi dan denda, Bu, ya, kalau memang masih membandel ya, Bu Rini, ya? Ya, kalau sanksi itu sebetulnya kita sudah ada aturannya juga. Jadi memang nanti seharusnya itu menjadi salah satu bagian daripada disiplin pegawai. Sekarang juga memang sudah bagian tidak disiplin kena disiplin pegawai juga di dalam sudah diatur sedemikian rupa, Pak. Jadi mestinya di DSE kita sudah diatur bahwa ini merupakan bagian daripada disiplin pegawai begitu. Oke, baik. Jadi, ya, baik, Bu Rini. Ke Pak Iwan, komitmen ini kita ingin dengar lagi, Pak, bahwa kemudian teman-teman di Apindo ini menjamin bahwa keterbukaan dan aspek-aspek yang kemudian melindungi karyawan-karyawan di semua bisnis Apindo ini adalah yang paling penting, begitu, Pak?
keterbukaan itu adalah kunci ya. Jadi kalau kita nggak terbuka, persoalan ini nggak akan selesai. Oke. Sepanjang kita tutup-tutupi, maka penularan akan terus gitu ya. Kalau orang itu tidak tahu kan dia mengeluarkan ke temannya, dibawa pulang ke keluarga dan sebagainya. Menurut saya sih karena ini kan karena kita testing maka ketahuan sebenarnya angka itu sudah tinggi juga dari kemarin-kemarin barangkali itu. Tapi karena kita lakukan testing lebih banyak sekarang ketahuan. Yang saya duga ya kita nggak bisa bicara perkantoran saja. Ini di luar barangkali kalau dilakukan testing yang sama, mungkin angkanya juga jauh lebih besar lagi gitu loh. Oleh karena itu kalau kita lakukan testing dengan cukup, kemudian tracing, dilacak itu orang yang itu, baru dihentikan orang itu suruh berhenti udah. Jangan kemana-mana, itu baru nanti akan turun itu. Melalui Pak Pandu, kita akan mendorong hal ini. Bagaimana Pak Pandu menjawabnya Pak? Kita akan mewujudkan tempat kerja yang aman dan produktif. Jadi kata aman itu jadi pertama. Dulu kan narasinya produktif dan aman. Sekarang kita balik. Aman dan produktif. Iya, terbalik. Jadi kita yang tadi kita harus mewujudkan tempat yang aman dan produktif. Dan kalau disebut klaster, itu artinya dari satu tempat bisa tertular banyak orang di tempat itu. Nah, ini yang kita harapkan tidak terjadi. Misalnya kluster rumah tangga, itu satu anggota rumah tangga menularkan ke beberapa anggota rumah tangga yang lain. Apakah kantor itu memang menjadi kluster? Artinya tertularnya di kantor. Kalau tertularnya di kantor, maka tempat kerja sekarang masih belum aman. Nah, itu tadi aturan-aturan yang sudah ada, mohon diimplementasikan. Dan yang paling penting dari semuanya itu adalah edukasi. Karena penularan bisa terjadi di mana saja, bukan hanya di tempat kerja. Bisa terjadi di mana saja. Terakhir, Mas Hermawan, kesadaran yang masih rendah, abai dengan protokol kesehatan, menjadi narasi yang terdengar klasik begitu untuk kita. Bagaimana kemudian agar kita masyarakat tidak terus terlena dengan hal-hal seperti ini, Mas Hermawan? Saya melengkapi yang disampaikan Bung Ferdi, ada kesadaran, ada kesabaran, tapi juga daya tahan. Kesadaran otomatis, karena itu yang membentuk perilaku kita. Kesabaran harus, karena juga sabar ini termasuk dalam menegakkan peraturan, dan sabar juga menahan diri dari aktivitas yang tidak perlu. Nah, kesabaran ini juga termasuk kesabaran dalam kebijakan untuk mengarus utamakan kesehatan ketimbang ekonomi. Tadi Pak Iwan sudah menyampaikan bahwa hulu persoalannya adalah kesehatan. Kalau kesehatan teratasi, maka ekonomi dan dampak sosial pun akan mudah teratasi. Yang berikutnya daya tahan, tapi saya ingatkan juga, daya tahan itu tidak hanya menyangkut fisik, artinya bukan saja imunitas kita terhadap virus, tetapi juga daya tahan ekonomi. Yang memiliki daya tahan yang baiklah, yang berhasil melewati pandemi COVID ini dengan baik. Dan jangan lupa, ini ingatan untuk kita semua, kasus sekarang udah lebih dari 240.000 kasus, bulan ke-7 dengan jejaring dalam arti transmisi yang mungkin terjadi, maka klaster tadi menjadi samar. Dan kalau kita tidak betul-betul serius, maka boleh jadi di akhir tahun ini 3 bulan ke depan bisa tembus antara 600.000 hingga 1 juta kasus. Dan otomatis kapasiti kita dari healthcare kita tidak akan sanggup ketika kita tidak mampu membendungnya. Jadi ini perjuangan bersama, Bung Ferdi. Kita sepakati bahwa ini perjuangan bersama dan ini meminta keseriusan semua pihak, tidak hanya pemerintah, tidak hanya Dewan Pakar atau ahli, tapi juga masyarakat itu sendiri, agar kemudian benar-benar patuh dan tidak abai terhadap protokol kesehatan yang berlaku seperti Pak Pandu bilang, 3 saja, menjaga jarak, memakai masker, dan juga mencuci tangan begitu ya Pak Pandu ya. Baik, terima kasih narasumber saya yang sudah bergabung malam ini, Pak Pandu, terima kasih, Ibu Rini, terima kasih, Pak Iwan, dan juga Mas Hermawan, terima kasih sudah bergabung malam ini. Terima kasih, sehat untuk semua. Terima kasih semuanya. CNN Indonesia Prime News segera kembali bersama rekan saya Reinhard Sirait, tetap bersama kami.